Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewi Maharani dengan NIM 2005-2004 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Baiklah, di sini proposal penelitian saya yaitu berjudul Pengaruh Penggunaan Media Video Animasi terhadap motivasi belajar siswa pada paket B di SKB SPNF Wilayah 1 Kota Padang. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi fenomena yang saya temukan di lapangan adanya melalui wawancara observasi yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa kesenjangan selama proses pembelajaran bahasa Inggris pada paket B, jika dibandingkan dengan kondisi idealnya. Selama proses pembelajaran masih didominasi dengan penggunaan media yang belum bervariasi, hanya sering menggunakan papan media tulis dan siswa mencatat di buku catatan. Dikarenakan keterbatasan variasi media, sehingga guru cenderung mengulangi penggunaan media yang sama, serta cenderung menggunakan metode ceramah, sehingga terlihat siswa sering mengantuk, mengobrol bersama teman sebangkunya, tidak tekun dalam belajar, di mana siswa sering permisi keluar kelas tanpa alasan yang tepat, serta ditemukan hampir sebagian besar siswa tidak ada semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Ini terlihat selama proses pembelajaran berlangsung, siswa yang memperhatikan penjelasan guru dan menjawab pertanyaan guru hanya siswa yang duduk di bagian depan saja, sehingga siswa yang duduk di belakang tidak mengikuti proses pembelajaran, dan juga siswa tidak ulet dalam menghadapi kesulitan selama belajar. Hal ini terlihat di mana siswa tidak ada usaha untuk mengatasi kesulitan tersebut. Nah, kemudian karena saya memperhatikan motivasi belajarnya, di sini terlihat sekali motivasi belajar siswa itu sangat rendah. Berdasarkan masalah tersebut, hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi belajar peserta didik itu. Dengan demikian, adanya media pembelajaran video animasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, khususnya di paket B SKB SPNF Wilayah 1. Untuk itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan media video animasi terhadap motivasi belajar siswa di paket B SPNF SKB Wilayah 1 Kota Padang. Selanjutnya, identifikasi masalah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa pada paket B dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Antara lain, yang pertama, minimnya penggunaan media pembelajaran dan belum bervariasi. Yang kedua, pembelajaran daring yang mengharuskan adanya media pembelajaran yang fleksibel. Yang ketiga, guru cenderung menggunakan metode ceramah dan baca buku. Yang keempat, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru yang terkesan membosankan. Yang kelima, siswa kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada pembatasan masalah. Di sini pembatasan masalah yang saya batasi yaitu yang pertama, penelitian akan dilaksanakan di kelas paket B pada tahun ajaran 2022. Yang kedua, penelitian akan dilaksanakan pada materi listening dan dialog pada mata pelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, media yang digunakan adalah media video animasi yang diputar melalui laptop serta dibantu dengan proyektor, dan juga link video animasi yang dapat dilihat kapan saja ketika pembelajaran daring. Yang selanjutnya itu ada perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam kegiatan penelitian, sebab masalah merupakan objek yang akan diteliti dan dicari jalan keluarnya melalui penelitian. Bertitik tolak belakang dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah apakah terdapat pengaruh penggunaan media video animasi terhadap motivasi belajar siswa di paket B SPNF Wilayah 1 Kota Padang.
Selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, untuk menggambarkan penggunaan video animasi pada paket B di SKB SPNF Wilayah 1 Kota Padang. Yang kedua, untuk menggambarkan motivasi belajar siswa pada paket B SPNF Wilayah 1 Kota Padang. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media video animasi terhadap motivasi belajar siswa di paket B SKB SPNF Wilayah 1 Kota Padang. Selanjutnya pertanyaan penelitian. Di sini adapun pertanyaan penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, bagaimana motivasi belajar peserta didik selama menggunakan video animasi pada paket B di SKB SPNF Wilayah 1 Kota Padang. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media video animasi terhadap motivasi belajar siswa di SKB SPNF Wilayah 1 Kota Padang. Dan selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini saya mengambil dua manfaat penelitian, yaitu bagi penulis dan bagi pendidik. Manfaat bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pemanfaatan dan motivasi belajar peserta didik melalui media pembelajaran video animasi pada program pendidikan kesetaraan. Yang kedua, bagi pendidik, manfaat penelitian bagi pendidik dan calon pendidik adalah dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kemampuan belajar peserta didik melalui video animasi. Yang terakhir pada bab 1 yaitu ada definisi operasional. Di sini saya mengambil dua definisi operasional. Yang pertama yaitu motivasi belajar dan yang kedua yaitu media pembelajaran video animasi. Ada beberapa definisi motivasi belajar menurut para ahli. Di antaranya yaitu yang pertama menurut Hamzah B. Uno pada tahun 2011 pada halaman 23. Di sini ia menyebutkan motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Indikator tersebut antara lain adanya hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya menurut Sudirman AM 2007 halaman 75. Dan yang terakhir itu ada menurut Armrod 2009 halaman 59 sampai 50 halaman 58 sampai 59. Jadi dapat saya simpulkan motivasi belajar dalam penelitian ini adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang disertai dengan adanya hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar, dan lingkungan kondusif. Sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya itu pengertian definisi operasional media pembelajaran video animasi. Yang pertama, ada beberapa definisi menurut para ahli. Di antaranya pengertian dari media pembelajaran menurut KNBS pada tahun 2021. Ia menyebutkan bahwa media pembelajaran adalah alat untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran kelas awal sangat diperlukan media belajar karena siswa kelas awal masih berpikir secara konkret atau nyata. Yang kedua yaitu ada pengertian video animasi menurut Munir tahun 2013. Ia menyebutkan animasi berasal dari bahasa Inggris animation dari kata to anim yang berarti menghidupkan. Animasi merupakan gambar tetap atau still image yang disusun secara berurutan dan direkam dengan penggunaan kamera. Jadi, media pembelajaran video animasi adalah dalam penelitian ini, yaitu media yang menggabungkan media audio dan media visual dalam durasi tertentu yang dapat dilihat dan didengar, serta kesan bergerak yang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran yang terkesan monoton untuk meningkatkan daya pikir peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada bab 2, landasan teori. Yang pertama yaitu ada kajian pustaka. Di sini saya mengambil 4 kajian pustaka. Yang pertama yaitu paket B sebagai bagian dari PLS atau pendidikan luar sekolah.
Yang kedua, motivasi belajar. Yang ketiga, media pembelajaran. Dan keempat, ada video animasi. Di sini saya menjelaskan paket B sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah, yaitu dilihat dari peran pendidikan luar sekolah itu sendiri, yaitu sebagai pengganti pendidikan sekolah. Dan paket B merupakan pengganti dari pendidikan luar sekolah itu sendiri yang setara dengan SMP atau madrasah sanawiyah. Selain paket B, ada juga paket A yang setara dengan SD dan paket C yang setara dengan SMA. Dan ini dapat disimpulkan bahwa paket B itu merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah. Dan selanjutnya kajian pustaka saya menjelaskan tentang motivasi belajar. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian, peran dan fungsi motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar. Selanjutnya, media pembelajaran. Di sini saya menjelaskan pengertian media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, dan fungsi media pembelajaran. Dan terakhir yaitu ada video animasi. Saya menjelaskan tentang pengertian video animasi, fungsi video animasi, kelebihan dan kelemahan video animasi. Dan yang selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil 2 penelitian yang relevan, yaitu yang pertama dari Indriana Puspita yang menulis skripsi dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Video Animasi dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 1 di SMPN 9 Tangerang Selatan. Dan penelitian ini dilakukan dengan penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media video animasi sangat efektif dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini dilihat dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, bahwa media video animasi memudahkan siswa dalam memahami pelajaran, membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan, dan dapat meningkatkan keaktifan dan semangat siswa dalam belajar. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fadilatul Husni dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Video Animasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain pre-eksperimental design menggunakan rencangan one group protest design. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan observasi. Hasilnya juga menunjukkan bahwa penggunaan media video animasi berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Dan selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Peserta didik yang diberikan tindakan pembelajaran oleh pendidik yang menggunakan video animasi dengan pendidik yang tidak menggunakan video animasi dalam pembelajaran akan memberikan pengaruh apa terhadap motivasi belajar peserta didik. Jadi saya membuatkan kerangka berpikirnya itu peserta didik yang diberikan kegiatan pembelajaran dengan 2 macam metode dilakukan, yaitu pendidik yang tidak menggunakan video animasi dalam proses pembelajaran dan pendidik yang menggunakan video animasi dalam proses pembelajaran. Yang keduanya akan memberikan dampak terhadap motivasi belajar peserta didik. Dan selanjutnya itu ada hipotesis. Berdasarkan pemilihan pokok masalah yang diajukan dengan kerangka berpikir sebelumnya yang saya jelaskan, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah adanya yang pertama HA, itu ada pengaruh motivasi belajar siswa setelah menggunakan media video animasi. H0 itu tidak ada pengaruh motivasi belajar siswa setelah menggunakan media video animasi. Dan selanjutnya yaitu ada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji hipotesa dari data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan teori dan konsep sebelumnya. Dan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian eksperimen.
Yang kedua, selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi penelitian ini adalah peserta didik atau warga belajar pada pendidikan kesetaraan di SKB, STNF Wilayah 1 Kota Padang yang berjumlah 120 orang. Yang kedua itu ada sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kelas paket B dengan jumlah peserta didik atau warga belajarnya itu ada 42 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 32 orang dan perempuan 10 orang. Selanjutnya yaitu instrumen dan pengembangannya. Jadi saya menggunakan teknik mengumpulkan data dengan instrumen. Yang pertama itu adanya lembar angket. Jadi, lembar angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dan selanjutnya itu ada lembar observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kegiatan yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang diamati atau diteliti. Yang ketiga yaitu ada pedoman wawancara. Wawancara yaitu proses pengumpulan dan menggunakan informan yang diberi sejumlah pertanyaan untuk kepentingan penelitian. Penelitian kuantitatif yang saya lakukan menggunakan wawancara dengan bentuk terstruktur. Yang selanjutnya itu penggunaan media. Pada penelitian ini nantinya video yang akan digunakan diambil dari situs YouTube dan video yang dibuat dengan aplikasi Animaker atau Anima FX. Pengambilan video YouTube ini juga ingin menyampaikan kepada siswa bahwa materi pembelajaran juga ada dalam bentuk video dan bisa dicari dengan mudah yaitu melalui situs YouTube tersebut. Yang terakhir itu ada kalibrasi yang dilakukan dengan validasi dan reliabilisasi. Dan selanjutnya yaitu ada pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, saya melakukan teknik pengumpulan data, saya peneliti mengambil 3 macam pengumpulan data, yaitu yang pertama angket, observasi, dan wawancara. Angket yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu angket tertutup, yaitu di mana responden hanya memberikan tanda centang pada kolom angket atau kuesioner yang telah dibuat. Yang kedua, observasi. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi terus terang, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data, menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Yang ketiga yaitu wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan bersama tutor pada paket B, khususnya tutor dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk melihat apakah sampel tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dikarenakan sampel merupakan sampel besar, maka uji yang dilakukan adalah uji Chi kuadrat untuk mencari hubungan antara data nominal, pengujian nominal hasil. Yang selanjutnya itu uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk melihat apakah sampel mempunyai varian yang homogen atau tidak. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Dalam penelitian ini, untuk menguji hipotesis menggunakan rumus tes T untuk 2 sampel besar yang satu sama lain mempunyai hubungan. Rumusnya yaitu TO sama dengan M1 dikurang M2 per SE M1 dikurang M2. Selanjutnya yaitu uji pengaruh bikorelasional, korelasi. Teknik korelasi pi adalah salah satu teknik analisis korelasional yang dipergunakan apabila data yang dikorelasikan adalah data yang benar-benar dikotomik atau terpisah atau dipisahkan secara tajam. Dengan istilah lain, variabel yang dikorelasikan itu adalah variabel decrease. Pada korelasi Pi ini ditujukan besar kecilnya angka indeks korelasi yang dilambangkan dengan huruf Pi. Dan teknik analisis data ini menggunakan produk momen. Teknik analisis data produk momen.
dan besarnya R produk momen yang digunakan yaitu 0 sampai 0,2, yang berarti antara variabel X dan variabel Y memang terdapat korelasi, akan tetapi korelasi itu sangat lemah atau sangat rendah, sehingga korelasi itu diabaikan atau tidak dianggap. Ada 0,2 sampai 0,4, 0,4 sampai 0,7, 0,7 sampai 0,9, dan terakhir 0,9 sampai 0,100. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi hasil proposal yang telah saya lakukan. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi hasil proposal yang saya buat. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.